Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aquarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Mei 2026 ya. Nah, sebelum Mari memulai bacaannya, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif. Sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke? Baik, langsung aja Mari mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Queen of Swords di sana. Berikut ada energi dari King of Swords reverse. Kemudian ada, oh ini bajingan ini. sorry ya, agak kasar. Ya ampun. Nah, di situ. Ya ampun kasihannya kamu. Ya. Ya nampaknya kamu ini tuh terperdaya ya dalam jeratan maut dari si kawan ini gitu ya. Jadi kayaknya kamu sempat ini tuh seperti mau membuka diri kepada dia. Kamu kayak yang sempat punya keinginan ya untuk menjalani hubungan dengan dia ini tuh dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan optimal, dengan segala kebisaannya kamu sempat di sini tuh berjanji akan mau merawat, menjaga, mengupgrade dirinya kamu demi bisa berkontribusi dalam hubungan dengan si dia ini gitu ya kan. Nah di sana. Jadi kalau Mari lihat satu-satunya yang punya niatan baik dalam hubungan ini ya adalah kamu gitu loh. Sana ya. Dan kamu bisa tuh dengan polosnya menganggap bahwa ketika kamu punya niatan baik kepada si dia, maka secara otomatis dianya juga akan punya niatan baik sama kamu gitu ya. Ada di sini tuh naifnya kamu gitulah ya di sana. Nah tapi ya ternyata untuk membuat dia mau sama seperti bagaimana dirimu, ya itu tuh ternyata masih butuh usaha ya, masih butuh waktu gitu, masih butuh tindakan-tindakan untuk men-trigger dia agar dia bisa punya pola yang sama seperti dirimu gitu. Kalau enggak ya seseorang ini tuh hanya akan datang mempermainkan kamu saja di sini gitu loh. Mau mempermainkan kamu, bisa aja dia mau memanfaatkan kamu gitu loh ya. Jadi bukannya dia ini tuh kayak ketika dia Mari bilang belum serius artinya segera dalam waktu dekat dia akan tinggalin kamu, enggak juga. Tapi gini, hubungan ini tuh maunya dia tetap ada, tetap jalan gitu ya, agar bisa dia tetap dapat benefit dari dirimu gitu ya. Tetapi nanti yang akan dia pastikan bahwa kamu tuh harus tahu diri gitu loh. Tahu diri dalam artian kamu nggak boleh ngarep apa-apa dari dia gitu loh. Dia nggak bisa tuh bertanggung jawab dengan bagaimana kondisi keadaannya kamu ketika dengan dia gitu ya. Jadi dia nggak bisa itu diharapkan untuk membuat kamu tetap merasa aman bahwa dia baik-baik di sana gitu ya, nggak bisa gitu loh. Jadi perihal tentang kedamaian batinmu yaitu urusan pribadimu, nanti itu yang akan dia tegaskan ke kamu di sana. Karena dia tidak bisa selalu ada untuk kamu, bukan tidak bisa tapi tidak mau. Tapi tidak mau gitu dianya, tidak mau dia selalu ada untuk kamu di sana ya. Dan ya pokoknya misalnya ya kamu bisa ngisi hari-harinya dia biar dia nggak gabut gitu, sebatas hiburan kamunya ini kamu lihat. Dan lagian orang ini tuh manipulatif ini kawan, pembohong ini. Dari 5 yang dia omongin ke kamu 7-nya salah. Gitu ya. Dari 5 yang dia omongin, berapakah kebohongannya dia? 7.
Jadi nggak ada tuh yang benar apa yang dia bacotkan ke kamu gitu. Omong kosong aja itu. Selama ini yang dia bilang-bilang, misalnya dia bilang dia cinta kamu, dia cari, misalnya gini ya, yang ini yang biasanya nih terjadi. Aku tuh bukan mau cari pacar, aku tuh mau cari istri, aku tuh mau cari suami. Pret, bohong, nggak bener, nggak bener, gitu. Aku kalau dalam hubungan aku tuh bisa bersungguh-sungguh gitu. Nggak ada. Aku cinta kamu, aku sayang kamu, nggak ada itu, nggak ada. Aku tuh sudah duda, enggak. Aku tuh udah janda, bohong, nggak bener, gitu. Kamu lagi di mana? Kata kamu. Dia bilang, oh aku lagi di kantor nih. Enggak, dia lagi di kantin, ya di kantin mana gitu ya, gitu tuh. Aku minta duit mula, ini loh, aku butuh untuk kebetulan ibuku perlu, tapi aku belum ada duit. Bohong, bukan untuk keperluan ibunya, tapi untuk keperluan dianya ngapain gitu. Nah di sana, banyakan bohong aja nih sama kamu, bohong, tuh ya. Dia melihat dari hubungan kalian ini tuh apa yang bisa dia ambil, bukan apa yang bisa dia beri, gitu. Makanya bohong itu tuh menjadi salah satu jurus pamungkasnya dia ke kamu, gitu. Ya. Jadi kalau untuk menginterview dia agar kamu boleh tahu bagaimana caranya kamu bersikap, itu tuh mari lihat bukan jalan yang baik ya. Karena kalau kamu ngomong sama dia, kebohongan demi kebohongan demi kebohongan itu tuh akan mengalir secara ini ya. Kayak kamu bisa itu tuh dengan lihat mimiknya dia, intonasi suaranya dia, kamu bisa tertipu itu. Itu loh. Kamu bisa tertipu. Karena dia pemain watak yang baik ini kalau mari lihat. Oh ya, tapi ingat ya, ini general reading. Nah, jadi ini tuh pembacaan sangat amat mungkin energinya kebolak-balik. Yang mari baca sebagai energi dari pasangan Aquarius dalam kehidupan nyata sangat amat mungkin itu adalah energi dari Aquarius ya. Nah, jadi monggo silakan dibolak-balik apabila memang bisa dibolak-balik. Jika tidak bisa dibolak-balik, ya udah sadari aja, ketahui aja bahwa ya berarti ini bukan energinya kamu ya, energi Aquariusnya kamu gitu ya. Nah, tapi biarkan aja dulu, mari ngelanjutkan pembacaan ini sesuai dengan apa adanya lembaran kartu tarotnya ya, untuk tidak membingungkan gitu ya. Nah di sana, jadi kalau untuk tulus-tulusnya nggak ada nih, setidaknya sampai akhir dari bulan Mei ya. Setelah akhir bulan Mei, ya nggak tahu lah, namanya manusia kan, masih bisa berganti di situ, terbolak-balik di situ hatinya, sehingga berganti di situ tuh maksud niat tujuannya gitu ya. Nah, tapi setidaknya itu sampai akhir bulan Mei masih ada ketidaktulusan yang jelas terbaca dari energinya si dia ke kamu gitu loh. Dia akan mengkondisikan kamu tuh tidak tinggalin dia, udah pasti. Udah pasti, kamunya itu tuh tetap bisa dikelabuhi oleh dirinya sehingga kamu masih tetap mau jalani hubungan sama dia. Gitu. Ya. Nggak akan dia biarkan kamunya itu tuh kalau mau meninggalkan dia, terutama dalam jangka waktu dekat ini ya. Setidaknya sampai akhir bulan Mei ini. Nggak akan dia biarkan itu kamu tinggalin dia. Akan dia pakai itu tuh jurus-jurusnya. Ya, menggait kamu gitu loh, biar kamu masih mau memilih menetap ya, melayani dia, merespon dia gitu, memberikan apa yang dia maui dari kamu. Jadi ini memang punya motif, pokoknya dia tuh istilahnya ada udang di balik batu lah gitu, ada motif-motif yang sangat berkemungkinan untuk merugikan kamu ya. Ya hanya kayak sebatas
Oke lah, katakan dia bukan minta duit kamu, dia bukan meminta kepuasan seksual dari kamu misalnya ya. Nah, tapi kayak bisa aja dia bikin kamunya itu tuh ngarep, kesengsem, cinta mati sama dia. Ya, itu tuh juga sudah bisa menjadi sebuah kepuasan bagi dia. Gitu loh. Ya. Jadi indikatornya bahwa dia ini tuh tidak tulus sama kamu bukan karena uang gitu ya. Jadi jangan kamu bilang, oh Cici Mari dia nggak pernah minta duit kok sama aku Ci, misalnya gitu ya. Nggak pernah pun kami ketemu Ci. Bagaimana mungkin ada adegan seksual ada kepuasan seksual yang menjadi target buruannya dia, gitu ya kan di sana. Nah, karena ya dia bisa memanfaatkan waktunya kamu, tenaganya kamu, gitu loh, ya. Jadi ya dia melihat bahwa dari dalam dirimu pasti ada tuh sesuatu yang bisa dia ambil untuk kepuasan dari egonya dia. Timbang gabut, ada nih temen ngobrol gitu ya. Nah, timbang dikata jomblo nih, ada nih orang yang boleh dia bangga-banggain ke temen-temennya. Tengok nih, ada nih cewek cantik mau sama gue. Tengok nih cowok sekeren ini, semaco ini, kelepuk-kelepuk nih sama gue. Hanya untuk dapetin rasa bangga di depan teman-teman gengnya dia. Nah, itu juga bisa menjadi motif mengapa dia mau dengan kamu. Gitu. Ya. Jadi dia tuh akan memanfaatkan hadirnya kamu demi kepentingan ego dia semata, gitu ya. Jadi kamu akan dimanipulasi seolah-olahnya kamu akan mendapatkan sesuatu yang baik dari dia, gitu ya. Seolah-olah kalau hubungan ini tuh jalan, kamu nih yang dapat untung banyak. Bisa dia gitu memanipulasi pikirannya kamu, gitu. Kamu bakal beruntung nih kalau kamu tuh jalan sama dia. Pandai banget dia tuh. Tuh ya. Nggak tahu-taunya ya tanpa kamu sadar ya kamu kecolongan gitu ya. Dia bisa tanda petik mencuri sesuatu dari kamu. Gitu loh. Ya, jadi jangan naif-naif banget. Dan mari rasa sesungguhnya kecurigaan dalam dirinya kamu ini sudah ada ini. Karena kamu tidak sebegitu bodohnya sebenarnya. Gitu ya. Setidaknya nanti di rentang 21 ya hingga akhir bulan Mei, kecurigaan itu pasti ada itu menyelinap dalam hatinya kamu, dalam pikirannya kamu. Secara intuitif bisa menyala itu intuisinya kamu, nggak bener nih si kawan ini kita. Ya. Atau ya karena ini kamu kebetulan mari lihat cukup cerdas ya, cukup pandai ngebaca orang. Gitu. Jadi mungkin ketika kamu mendengar omongannya dia, ketika kamu melihat tindakannya dia, kok kayaknya ini tuh enggak tulus ya. Gitu. Karena ya dirimu yang ingin menjaga dirimu sendiri dari ancaman bahaya, ini kan masih berfungsi dengan baik ya. Kecerdasan diri itu loh. Kan kecerdasan diri kita itu kan akan menjaga hidupnya kita ini tuh dari tanda petik mara bahaya kan. Nah, jadi nanti tuh alarm warning dalam dirimu ribut menyala ini. Gitu ya. Tapi itu tadi kata Mari, kalau kamu mau memverifikasi ini tuh kok kayak gua ngelihat dia nggak benar ya, udah tanya Nah itu tuh kurang cocok. Terus aja amati dia, jujur lihat dia, jujur mendengarkan dia, gitu. Nggak perlu, kayaknya aku nih ngerasa kamu tuh nggak jujur nih sama aku. Apa bener nih kamu ngebohongin aku? Nggak perlu kamu bilang kayak gitu, nggak perlu kamu ajak dia ngobrol seperti itu. Nggak mungkin lah maling
ngakui bahwa iya aku nih maling gitu. Iya nih aku bohong nih sama kamu. Lu nggak mungkin. Gitu ya. Pasti dia bilang, percayalah sayang. Belahlah dadaku. Kamu akan melihat ada ketulusan dari dalam hatinya aku untuk kamu. Gitu ya. Hati-hati. Gitu loh. Jadi nggak perlu kamu verifikasi langsung dari bibirnya dia atas kecurigaannya kamu, ya. Pelan-pelan aja untuk cari tahu, dan ya lebih pentingnya itu tuh berhati-hati aja memberikan hatinya kamu, gitu loh. Soalnya kalau rasa suka, senang, tertarik, ya minimal rasa suka, senang, tertarik, mau sama dia, ini kan sudah ada di dirimu gitu loh. Apalagi kalau kamunya itu tuh sudah menyatakan dirimu, aku jatuh cinta nih sama dia, bahaya kamu, gitu ya. Ya setidaknya kamu akan punya pengalaman dikibulin gitu ya, dikibulin sama penjajah cinta, gitu loh, sama bandit asmara, gitu ya. Tapi sebisa mungkin pengalaman yang kayak gitu tuh ya nggak usah lah dialami ya. Pokoknya pengalamannya banyak yang enak-enak aja lah ya, kalau boleh milih kan gitu ya. Di situ. Tapi ya kalau kamu kayak masih mau lanjut sama dia, gitulah, hati-hatiin ya, hati-hatiin dirinya kamu gitu. Jangan kamu menjadi mangsa empuk yang menyerahkan diri kepada predator. Jangan juga sempat di situ ya. Tetap kamu jalani dengan dia, tetap ya kamu kalau dia minta nggak apa-apa lah kalau kamu mau ngasih, tapi ya hati-hatiin gitu loh. Jangan misalnya kamu hanya punya duit Rp1.000 nih, terus dia minta 15.000, akhirnya kamu ngasih Rp1.000 punyamu dan kamu nyari utangan Rp500-nya lagi biar genap 1.500 seperti permintaannya dia. Nggak perlu sampai sebegitu banget kamunya ke dia. Misalnya kamu punya uang 1.000 nih, ya udah kasih aja sama dia misalnya 300 peraknya gitu ya. Jangan yang zong, jangan yang bablas gitu loh. Terukur kamu ya. Kalau mari boleh saran, terukur segala tindakan-tindakannya kamu ke dia demi untuk menjaga kesejahteraan dirinya kamu sendiri. Jadi jangan nanti udahlah kamu nggak dapat ketulusan dari dia ya, durasi hubungan ini tuh hanya singkat, berikutnya kamu juga udah habis nih isi tabungannya kamu untuk dia. Wah, jangan berkali-kali lipat kamu rugi dalam hubungan ini, gitu ya, di sana. Karena tidak bisa untuk sementara ini ya, kalau benefit untuk kamu ya nggak bisa nih diharapkan. Hanya ya dapat pengalaman itu aja tadi ya, pelajaran untuk berhati-hati menilai orang, membiarkan orang masuk dalam ring satu hidupnya kamu, gitu ya. Ya kamu bisa dapat pelajaran untuk berbijaksana, gitu ya. Kalau ilmu pelajaran hidup ya bisa banyak dapat nih dari dia. Kamu makin jeli melihat mana kebohongan, ya, mana kejujuran, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tulus, mana modus, ya. Kalau untuk belajar untuk lebih mempertajam penilaiannya kamu, terutama akan manusia, ya bisa dapat dari relationship ini. Di situ ya. Nah ya, kalau yang ini belum terlalu lama hubungannya, mumpung kamu belum terhanyut dalam relationship ini, kalau mari boleh saran, mendingan tarik mundur diri aja. Cari aja orang lain yang lebih besar kemungkinan kamunya itu tuh bisa damai, tenang ya. Kalaupun di situ tuh tidak dapat kebahagiaan paripurnanya gitu ya. Kalau tidak bisa dapat apa-apa, tapi maunya itu tuh kalau bisa ya janganlah sampai ngerugi gitu kan. Nah, di sana. Jadi masih mumpung baru-baru, udahlah tinggalin aja gitu ya.
Jangan bermain-main api, ntar kamu kebakar sendiri gitu loh ya. Nah tapi kalau ini hubungan kalian sudah terlanjur lama, ya udahlah pinter-pinternya kamu aja lah ngejaga dirinya kamu sendiri. Oke, baik. Jadi dalam pembahasan kita kali ini hadir energi dari Libra, berikut Taurus, kemudian Virgo, hadir Capricorn, ada energi Gemini, Aquarius di situ, Pisces, Scorpio, Cancer, Sagittarius, dan energi dari Leo menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.